Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di episode yang ini pernah kita sampaikan bahwa Pangeran Diponegoro tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Yang dia lakukan pada tahun 1825 itu adalah pemberontakan terhadap Mataram yang didukung oleh Belanda. Imbas dari pemberontakan itu adalah setelah Pangeran Diponegoro dikalahkan dan kemudian dibuang, maka anak keturunan Pangeran Diponegoro itu tidak boleh menginjakan kakinya di wilayah Mataram. Seluruh harta kekayaannya disita dan tanah-tanahnya juga diambil alih. Nah, ini berlaku sampai setidaknya 1 abad berikutnya. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 naik tahta, kemudian dia mengetahui ini, maka Sri Sultan itu membebaskan semuanya, mengajak damai dan merangkul kembali keturunan Pangeran Diponegoro karena memiliki semangat kebangsaan yang sangat baik. Uniknya adalah ketika keturunan Pangeran Diponegoro diajak berdamai, mereka mau. Tetapi ketika hak-hak mereka dikembalikan, misalkan tanah-tanah yang di Tegarrejo dikembalikan, kemudian emas, uang, dan sebagainya itu ditawarkan, mereka semuanya menolak. Mereka tidak mau mengambil itu. Damai, oke, tapi semua kompensasi yang ditawarkan itu ditolak. Apa alasannya? Ternyata alasannya cukup melankolis, yaitu yang pertama, keturunan Pangeran Diponegoro tidak mau ribut. Dan yang kedua, keturunan Pangeran Diponegoro tidak mau lagi disebut-sebut sebagai keturunan Pangeran Diponegoro. Jadi mereka itu nggak mau diungkap identitasnya. Jadi Baraya sebenarnya di Indonesia saat ini itu ada artis, ada pejabat, ada rakyat jelata dan sebagainya yang itu adalah keturunan Diponegoro. Mereka tahu, tetapi mereka tidak mau memberitahukan kepada orang lain. Kalau nggak ditanya-tanya amat, mereka nggak akan jawab itu. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka khawatir mereka akan mencoreng nama baik leluhurnya. Maksudnya adalah, kalau ada orang yang diketahui sebagai keturunan Pangeran Diponegoro, dia melakukan korupsi atau dia misalkan mencuri, maka, oh ternyata keturunan Pangeran Diponegoro seperti ini, jadi kakek moyangnya ke bawah-bawah gitu. Nah, mereka menghindarkan itu. Jadi Baraya maksudnya begini, kalau Baraya adalah orang yang biasa tetapi punya leluhur orang yang sangat luar biasa, maka Baraya bisa sangat mudah mendapatkan akses kekuasaan, mendapatkan akses kekayaan kalau Baraya hidup di tengah masyarakat yang feodal dan Baraya mencatut nama leluhur Baraya itu. Kakek Baraya itu adalah pejuang yang sangat luar biasa, hebat, jenderal, bla 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 bla. Sedangkan Barayanya biasa-biasa aja. Gimana caranya meningkatkan taraf hidup Baraya biar menjadi lebih kaya misalkan atau lebih terkenal dan sebagainya? Akui saja bahwa saya keturunan ini. Maka di masyarakat awam yang sangat feodal itu, Baraya pasti akan diangkat derajatnya. Tetapi kalau Baraya sampai melakukan kesalahan, maka nama leluhur Baraya juga akan dibawa-bawa. Oh, ternyata memang keturunan si itu juga iya pahlawan, tapi kan kayak gitu nih anak cucunya sampai nggak keurus kayak gini, moralnya jelek apa dan sebagainya. Maka atas pertimbangan itu, maka anak keturunan Pangeran Diponegoro itu tidak mau disebutkan bahwa mereka itu keturunannya. Itu hanya untuk ruang lingkupnya saja atau untuk kepentingan-kepentingan akademik tertentu saja. Nah, sekarang dalam contoh kasus yang kurang lebih sama, itu ada keturunan Nabi Muhammad yang biasa kita kenal sebagai Habib dan tercatat semuanya dalam Rabithah Alawiyah. Mereka terbagi menjadi 2, yaitu Syarif dan Sayyid. Di antara mereka itu ada 2 golongan Habib berdasarkan dengan karakternya. Yang pertama adalah golongan Habib yang tidak mau mengaku dirinya Habib atau yang tidak mau menggarisbawahi bahwa dirinya itu punya status Habib, punya status keturunan Nabi Muhammad. Apa alasannya? Mereka mencintai Nabi Muhammad dan khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, Nabi Muhammad pun akan ikut ke bawah-bawah, tercoreng namanya. Maka kita mengenal ada ulama, ada tokoh, ada siapa yang dia memiliki garis genealogis dengan Nabi Muhammad dan tercatat dalam Rabithah Alawiyah, tetapi mereka tidak pernah menyebut bahwa saya ini Habib gitu, bahwa saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad dan sebagainya. Yaitu karena sedemikian mencintai Nabi Muhammad sampai mereka tidak mau mencatatkan namanya di depan masyarakat. Walaupun mereka itu sangat mungkin untuk mendapatkan prestis dari masyarakat, mendapatkan sambutan, mendapatkan jabatan dan sebagainya karena gelar Habibnya itu, mereka tetap tidak mau melakukan itu. Lebih baik menjadi manusia biasa dan seadanya dan apa adanya daripada mendapatkan harta kekayaan atau kekuasaan atau akses terhadap ekonomi dan sebagainya, tetapi mendompleng nama Nabi Muhammad dan beresiko menghancurkan nama baiknya.
Ada Habib yang seperti itu, ada gitu ya. Nah, tetapi ada jenis Habib kedua, yaitu Habib yang tidak terlalu mencintai Nabi Muhammad, yang terlalu mencintai dirinya dan berusaha untuk mencatut nama Nabi Muhammad untuk kepentingan dirinya. Biasanya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja, ilmu pengetahuannya biasa-biasa aja, apa-apanya juga biasa-biasa aja, tetapi biar dia mendapatkan pengikut, biar dia mendapatkan banyak sorotan, maka kegiatan yang paling kotor sekalipun, kata-kata yang paling tercemar sekalipun, tindakan-tindakan yang paling kurang ajar sekalipun, kalau dia yang mengatakannya dan kemudian dia mengatakan bahwa dirinya itu Habib, maka orang-orang pasti akan mendukung dia habis-habisan. Karena dia tahu di tengah masyarakat yang feodal, dia cukup berceramah setiap saat bahwa saya ini Habib, dan cara terbaik untuk mencintai Nabi Muhammad atau wujud terbaik dari cinta terhadap Nabi Muhammad adalah dengan mencintai keluarganya. Atau mencintai Habib berarti mencintai Nabi Muhammad. Atau kalau mencelakai keturunan Nabi Muhammad, mengejek, menghujat keturunan Nabi Muhammad, maka itu berarti mengejek, menghujat Nabi Muhammad. Kan untuk masyarakat feodal itu punya peribahasa, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya, kurang lebihnya seperti itu. Maka kalau keturunan saya adalah Nabi Muhammad, maka akhlak saya pun tidak jauh dari Nabi Muhammad. Kira-kira yang ditekankan oleh dia itu adalah seperti itu. Sehingga dengan seperti itu, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dari akses ekonomi, akses kekuasaan, sampai pengikut yang banyak. Kalaupun dia harus mengorbankan nama baik Nabi Muhammad karena kesalahan-kesalahannya, dia nggak peduli. Karena dia nggak mencintai Nabi Muhammad. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Makanya inilah yang disebut sebagai Habib palsu. Walaupun secara genealogis dia memang benar-benar Habib, tetapi secara definitif bahwa Habib itu adalah yang tercinta atau yang cinta, yang semacam itu, dia tidak memiliki itu semua. Barai, saya harus menyampaikan sedikit disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak terkait pada satu pihak tertentu atau satu tokoh tertentu. Ini bisa berlaku untuk siapapun, karena yang jadi masalah sih bukan soal Habibnya, tetapi bahwa si Habib itu memanfaatkan masyarakat awam yang berlatar belakang feodal kuat, gitulah kurang lebihnya ya. Nah, lanjut. Di Cimahi itu ada seorang pemimpin pondok pesantren NU-nya tuh leket banget. Tetapi di sana perempuan-perempuannya itu bercadar, santriwatinya semuanya mengenakan penutup wajah. Penasaran, istri saya berkesempatan untuk bertanya kepada pemimpinnya, kepada si abahnya, "Pak, di sini kan NU, kok jarang-jarang NU pakai cadar seperti ini?" Terus dengan napas yang berat, si pemimpin pesantren itu bilang bahwa ya sebenarnya cadar tuh di kami tuh biasa-biasa aja, cuman masalahnya pesantren kami itu sering kedatangan Habib. Hah? Jadi si Habib-Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih, itu bisa nggak dibawa pulang? Nah gitu, banyak di antara Habib-Habib yang datang ke pesantren itu mengatasnamakan bahwa saya ini Habib, bahwa saya punya daftar genealogis tertentu, silsilah bla bla dengan Nabi Muhammad sekian-sekian. Maka di sini ada yang cantik nggak? Ada yang seperti itu, dan itu sering terjadi. Nah, si pimpinan pesantren itu, kalau yang mintanya Habib, saya segan, karena kata dia itu keturunan Nabi Muhammad. Tetapi kalaupun diterima, ya kan ya nggak enak juga ke si santriwatinya gitu. Makanya sebagai jalan tengah ditutupin semuanya pakai cadar, semuanya nggak kelihatan gitu. Ya itu untuk menghindari dari Habib-Habib yang seperti itu gitu. Jadi kan si Habib, sebenarnya di istilah Habib-Habib, para Habib itu kalau mau menikah harus dengan keturunan Nabi Muhammad yang lain gitu. Tetapi ada kalanya saja Habib-Habib itu pengen nikah kontrak atau apa gitu, yang mengatasnamakan keislamannya, yang mengatasnamakan bahwa saya ini Habib dan sebagainya, dan dia tidak peduli kalau Nabi Muhammad sampai namanya dijatuhkan, itu nggak peduli. Kalau nama Nabi Muhammad dihujat sama umat agama lain gara-gara perilakunya, itu dia nggak peduli, karena dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia tahu dengan nama Habib itu dia bisa mendapatkan pengikut, dia setiap kejahatannya bisa dimaklumi, dan setiap kesalahannya itu kan jangan dihujat, kan dia mah Habib, bisa seperti itu kan. Jadi dia melakukan apapun seenaknya karena dia sudah mendapatkan jatah gelar Habib di tengah masyarakat. Saya harus katakan sekali lagi bahwa ini memang tidak harus terkait dengan Habib. Ini terkait dengan bagaimana masyarakat feodal itu memandang dunia gitu. Kan di Indonesia itu yang melakukan hal semacam itu bukan hanya Habib, bukan hanya keturunan Nabi Muhammad. Di Indonesia ada presiden yang ketika kampanye, kenapa dia terpilih jadi presiden? Karena orang tuanya adalah presiden. Dia
ya kualitasnya kita tidak tahu lah. Jadi anggaplah kualitasnya kita hilangkan dulu ya. Yang jelas dia mengkampanyekan bahwa dirinya itu adalah anak presiden agar dia mendapatkan tempat di masyarakat. Dan masyarakat awam itu, masyarakat awam di tengah masyarakat feodal itu adalah masyarakat yang membaca buku tidak mau, tapi tertarik dengan melihat covernya. Kalau covernya adalah dia keturunan nabi, dia keturunan dia keturunan ulama, dia keturunan presiden dan sebagainya, maka itu saja sudah cukup. Melihat kualitasnya, melihat prestasinya, melihat kinerjanya dan sebagainya itu urusan lain. Kan melihat prestasi, kinerja dan sebagainya itu butuh analisis, butuh pembacaan lebih, dan masyarakat kita tidak mau melakukan pembacaan lebih. Makanya mendingan lihat covernya. Oh, ini dulunya si anak dari si itu. Oh, ini dulunya anak dari si itu. Nah, mengetahui bahwa masyarakat kita itu seperti itu, maka dalam kampanyenya, dalam siarannya dan sebagainya, poster-poster di belakangnya itu selalu menunjukkan dirinya dengan latar belakang ayahnya atau kakeknya atau siapapun yang di dalam citra masyarakat ini sangat baik. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan uniknya, ketika dia berhasil menjadi presiden, maka diikuti oleh politisi-politisi yang lain. Jadi ketika ada seorang politisi yang memiliki nama baik di masyarakat, anaknya ikutan, tantenya ikutan, istrinya ikutan, semuanya jadi pejabat, semuanya jadi politisi. Karena apa? Karena tahu di tengah masyarakat feodal yang awam, mereka akan melihat sosoknya berdasarkan garis keturunannya atau keluarganya, bukan dari kualitas kinerja dan prestasinya. Begitu. Dan inilah yang akhirnya secara sistematis akan menciptakan masyarakat yang lebih bobrok lagi. Kenapa? Karena ulama atau habib atau politisi yang semacam itu wajib mempertahankan kebodohan dan keawaman masyarakat yang ada di situ agar mereka tetap akan dipilih. Kalau masyarakat jadi pinter, mereka tidak akan memilih orang seperti itu. Karena itu, biar tetap terpilih, mereka akan mengupayakan sedemikian rupa dengan cara apapun agar masyarakat tetap lugu dalam pemilihan. Dan ketika kita misalkan melihat fenomena di Indonesia, saya tidak harus menyebutkan siapa orangnya, saya tidak harus menyebutkan bagaimana mekanisme kerjanya, tetapi saya yakin baraya semuanya pasti bisa mengetahui siapa orang-orang yang semacam itu, karena banyak. Dan yang lebih uniknya lagi adalah ketika saya harus menyampaikan kritik terhadap mereka, maka sayalah yang dihujat. Saya katakan Habib ini melakukan kesalahan ini itu, maka saya dihujat habis-habisan sebagai penista Islam, penista apa? Karena apa? Karena mereka itu menganggap bahwa saya ketika menghujat Habib berarti menghujat Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu bahwa Habib itu telah menghujat Nabi Muhammad dengan tindakannya demi keuntungan pribadi. Mereka tidak pernah tahu itu karena mereka hanya melihat covernya saja. Begitu kan? Maka saya ingat dengan sebuah kitab, sebuah buku karya Imam Al-Ghazali yang judulnya adalah Bidayatul Hidayah. Di situ dikatakan bahwa ulama itu ada saja ulama yang jahat, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ulama-ulama jahat itu ciri-cirinya menurut Imam Al-Ghazali itu adalah satu, pengikutnya banyak, fanatik, dan dia membanggakan jumlah masa pengikutnya itu. Itu cirinya, ciri yang pertama. Kemudian ciri yang lain adalah bahwa dia mendapatkan banyak sekali umat, banyak sekali pengikut adalah karena dia selalu membangga-banggakan gelarnya. Dia memiliki gelar profesor, dia memiliki gelar habib, dia memiliki gelar pahlawan, dia memiliki gelar apa. Nah, kemana-mana dia kampanyekan itu. Kemana-mana dalam khotbahnya dia bilang bahwa saya itu statusnya itu. Jadi dia mengendarai gelarnya itu, membangga-banggakan gelarnya itu, dan dengan itu dia mendapatkan pengikut. Dan setelah itu, ciri yang lainnya dalam kitab Al-Bidayah itu adalah dia mendapatkan harta kekayaan, dia mendapatkan akses kekuasaan dari ceramah-ceramahnya, dari pengikut-pengikutnya yang banyak dan fanatik itu. Nah, kalau ketemu sama orang yang semacam itu, sebaiknya jangan diikuti karena mereka itu adalah ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama su disebutnya. Tapi kan ya memang susah, masyarakat kita itu kan masyarakat yang miskin literasi, saya mohon maaf ya, tidak semuanya, tapi memang masyarakat kita secara umum adalah masyarakat yang literasi, miskin literasi. Jadi sampai di TV pun ada orang yang ngomong, saya ini profesor loh. Profesor itu sampai harus ngaku-ngaku. Kenapa seperti itu? Karena dia pengen menaikkan dirinya dengan cara menunjukkan gelarnya apa gitu. Dan dengan harapan kalau seperti itu masyarakat, oh itu mah profesor gitu. Kalau baraya misalkan baca buku-buku berbahasa Inggris ya yang ditulis oleh orang-orang barat, itu kebanyakan orang-orang barat itu tidak mencantumkan gelarnya. Sama sekali tidak.
Karen Armstrong saja, walaupun dia gelarnya profesor gitu. Kalau di Indonesia kan profesor, doktor, bla 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 bla, MA, MBA, MMA, UFC, Bellator, dan sebagainya, semuanya dijejerin seperti itu. Karena apa? Untuk mengangkat prestisnya. Sedangkan orang-orang barat mengangkat prestisnya bukan seperti itu. Baca aja bukunya, kalau kualitasnya bagus, analisisnya bagus, berarti dia dihargai. Kalau jelek, ya enggak. Peduli setan dengan gelar yang dia miliki. Itu hanya gelar akademik bahwa dia pernah ikut dalam jenjang pendidikan itu, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, ya ini mah kan akhir zaman gitu ya, Baraya. Ini mah pesan terakhir aja. Akhir zaman itu ada Dajjal, dan Dajjal itu punya kemampuan khusus, special ability, yaitu bahwa dia bisa membalik yang baik terlihat jadi jahat dan yang jahat terlihat jadi baik. Makanya Baraya harus berhati-hati zaman sekarang. Mungkin yang terlihat jahat itu baik, dan mungkin yang terlihat baik itu jahat. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana cara membedakannya? Perbanyaklah ilmu, kuatkanlah iman, banyak baca ini itu, banding-bandingkan, maka sedikit demi sedikit Baraya pasti akan tercerahkan. Baraya akan mencapai kemandirian intelektual, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menjelekan, tidak mudah untuk mengagung-agungkan dan sebagainya. Baraya tetap ada di rel yang benar. Walaupun mungkin kesimpulan Baraya salah, tetapi dengan pola pikir yang benar, Baraya akan mencapai kebenaran itu. Baik, Baraya, itu saja ya. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.